Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Dahun dari Makanan Wal. Halo sahabat makan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan khususnya sahabat makan Samarinda. Kesempatan kali ini saya tidak mereview makanan ya. Saya tidak mereview makanan. Saya hanya bercerita tentang kilas balik saya ngeplok. Kilas balik saya ngeplok makanan. Kenapa bisa terjadi saya ngevlog dan sebagainya ya. Saya nih penghobi makanan ya. Penghobi makanan awal. Kemudian ini Ryan TV Boom ya, ada di samping saya nih. Ini Ryan TV Boom. Ryan TV. Jadi awalnya memang saya penghobi makan, jadi bisa ke warung-warung ya di mana-mana ya, terutama di Samarinda ya. Secara tidak sengaja saya pada saat itu membuka handphone dan membuka YouTube, dan awalnya adalah saya banyak mendengarkan ceramah ya, ceramah. Oke. Ya sini. Secara tidak sengaja pada saat itu saya membuka food blogger. Yang pertama kali saya lihat adalah makan bukan hobi makan. Betul, itu hobi makan. Hobi makan itu dengan pemiliknya bahwa itu Bang Epan ya, asal Pontianak ya. Bang Epan dengan istrinya Mbak Tiwi pada saat itu. Saya lihat waktu itu kontennya begitu inspiratif ya. Saya melihat kemudian juga dari Bang Epan juga saya belum tergerak begitu bikin konten video itu ya, awalnya bikin juga. Saya nonton punya Bang Epan yang asal Pontianak itu yang hobi makan ya, konten dengan channel hobi makan. Setelah itu saya lihat makan keliling Indonesia dengan Next Carlos ya, dengan Mamen dengan makan cuy katanya. Ada itu saya lihat kok Next Carlos ini begitu semangat sekali ya, dia, dan saya lihat view-nya dan subscribe-nya juga luar biasa ya. Ulat sudah ada pesan malam. Iya, oke, iya. Sudah ada pesan malam. Jadi begitu saya bilang ini yang makan orangnya top banget ya. Saya buka-buka ya, saya cari-cari siapa sih ini ya, siapa sih Bang Epan, siapa sih Bang Next Carlos. Ternyata dia food blogger yang boleh dikatakan sangat terkenal ya. Saya suka ya karena beliau orang-orang yang inspiratif buat saya. Kemudian itu belum bikin konten video saya, tapi saya masih bisa melihat. Kemudian saya buka Bang saya lupa Bang siapa namanya, itu yang makan keliling asal Yogyakarta. Dia bagus juga, sangat bagus ya dalam menginspirasi di daerah Yogyakarta, Solo. Cara dia makan, kemudian teknik dia berbicara. Dia bilang, wah
ini bagus lagi, dia bilang. Oh mantapnya ya, dia memperkenalkan ini warung-warung makan segalanya juga cukup bagus ya. Tapi memang yang itu kemudian setelah itu saya lihat The Bungkus juga dari Jakarta. The Bungkus dia beli terus kemudian makan di tempat lain. Tapi habis setelah itu saya lihat dia makan juga di ini ya. Ternyata dia orang-orang anak muda yang keren-keren saya bilangnya. Itu The Bungkus. Kemudian Evan Media juga dari Yogyakarta, kalau salah Bang Evan Media dari Yogyakarta yang pada saat di tempat di 0 km, pada saat di Tugu 0 km dia pertama saya lihat makan ayam percikan dengan sambal itu ya, itu pertama kali. Kemudian lalulah terlihat yang namanya kontennya Bang Roni Valentino ya, dari bikin ngiler asal Samarinda. Wah, ternyata ada juga dari Samarinda, ternyata Bang Roni Valentino. Jadi pada saat itu saya lihat temannya, kok saya kenal temannya ini. Oh ternyata ini kalau nggak salah teman saya juga, Bro Joan. Wow, saya bilang. Itu saya lihat Bang Roni begitu enjoy, begitu tenang. Itu saya belum bikin konten. Saya belum bikin konten video. Jadi saya jadi saya pada saat itu pengen, sudah dalam hati itu pengen tergerak sudah gitu bikin konten-konten makanan gitu. Saya lihat keren banget gitu. Kemudian yang terakhir yang baru saya mulai bikin konten video pada saat saya lihat Bang Surya Darmawan juga dari Samarinda ya. Itu ada hobi makan yang juga subscribe-nya luar biasa. Dari situ saya baru mulai membuat konten dengan awalnya adalah konten ini buah kurma yang dijadikan air rendaman kurma atau air nabis, itu yang pertama kali ya. Ini saya sambil makan kurma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di situ, jadi saya pingin membuat konten itu sedikit berbeda dengan youtuber yang lain. Youtuber Poktoy. Jadi apa yang membedakan saya pelajarin. Apa yang belum, yang saya lihat apa ya. Memang bagus. Jadi inti dari semuanya tuh pada saat itu adalah saya ingin memperkenalkan doa makan dan doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Nah, itu yang inti dari makannya. Jadi kan pada saat itu saya coba inti dari itu bahwa pertama doa sebelum makan yaitu Allahumma barik lana fima rojaktana wakina ajabanar. Nah, kemudian setelah makan selesai gitu dengan doa alhamdulillahillazi atau amanah wasaqana wa ja'alana muslimin. Jadi kenapa saya bikin sedikit dengan doa itu? Karena ini yang nonton bukan hanya kita orang dewasa ya yang nonton. Terkadang juga anak-anak yang nonton. Dan kita sedikit ingin memberikan pelajaran ya. Tapi memang mohon maaf ya, sebetulnya ya dalam kita situasi makan ini sebetulnya kita tidak boleh, bukan tidak boleh ya, ngomong sambil makan itu sebetulnya seperlunya saja, karena kita harusnya makan diam, santai.
dan tidak banyak ngomong. Tapi dalam pengecualian ini karena kita ingin memberikan sebuah produk itu menarik gitu kan, dengan segala rasa, kenikmatannya, dengan bumbunya apapun itu ya, karena ingin kita, namanya kita ini sebuah media promosi untuk pelaku usaha ya. Nah itu, jadi itu yang kita sampaikan, bahwa intinya adalah doa itu yang jadi saya memang melapaskan doa itu dengan jahir ya, agar penonton yang lain, dia begini kah doanya untuk makan. Memang kalau cuma untuk makan aja, misalnya untuk membaca bismillah saja sudah oke, sudah tidak masalah ya. Terus ditutup misalnya terakhir makan alhamdulillah juga tidak masalah. Namun saya ingin mengucapkannya tuh dengan lengkap, karena ini sudah pernah saya sampaikan pada saat saya di Yogyakarta ya. Di Yogyakarta masalah doa ini ya, doa makan, doa sebelum makan dan sesudah makan. Jadi itu sudah pernah saya sampaikan doa itu ya. Itu dengan arti-artinya ya. Tapi misalnya doa sesudah makan tadi ya, saya ucapkan yang itu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rojaqtana wa qina adzabannar. Itu adalah doa sebelum makan. Kemudian ditutup setelah makan itu alhamdulillahillazi atau amana wasaqana wa ja'alana muslimin. Karena kita sebagai orang muslim, orang Islam, memang kita sebelum makan memang harus berdoa seperti itu ya. Dan intinya adalah memberikan pelajaran yang bermakna buat penonton kita, pemirsa yang itu ya. Jadi awalnya itu, jadi disitulah saya mencoba sedikit berbeda dengan yang lain ya. Memang ada yang begitu sebelum makan dia berdoa, memang dia diam, ayo doa kan, berdoa, kita tidak masalah ya, yang penting berdoa ya. Itu intinya ya. Jadi selama perjalanan saya ngeplok ini ya, food blogger ya, ini ya, sebetulnya ada rasa sedikit ragu-ragu, misalnya masuk ke tempat ini yang mau dituju ini, apa yang mau diomongkan, apa yang semacamnya ya. Karena memang saya tidak pernah mengedit sesuatu itu, kecuali memang betul-betul untuk diputus editannya itu. Jadi memang betul-betul itu asli. Paling saya menyambung, karena saya juga masih junior banget ya. Sementara yang 5 yang saya sebut tadi ya, wow, luar biasa mereka. Jujur saya ya, mereka sudah di atas jutaan ya subscribe-nya. Sementara saya masih paling tidak cuma 100 sampai 120 aja ya. Karena dalam 1 tahun ini ya, saya benar-benar tidak mengejar itu sebetulnya ya, tapi ingin memberikan sesuatu dan sentuhan yang berbeda dalam hal bersikap makan, itu saja ya. Kemudian saya juga merasa kadang-kadang saya lihat situasi dulu, kalau banyak orang saya masih ragu-ragu saya untuk ini ya, ngeplok ya, ragu-ragu kadang-kadang. Saya malu-malu juga, apalagi di masa pandemi ini ya. Dan memang pas momennya pada saat di masa pandemi ini, saya selalu ditanyain sama orang, Bang, kenapa ngeploknya tidak makan di tempat? Jadi pas banget pada saat itu jawaban saya bahwa kenapa saya tidak makan di tempat. Cuma paling sedikit saya tanya aja yang dagang atau yang jualan. Kemudian saya makan di studio mini saya. Jadi studio mini saya ini banyak ya. Di mana-mana nanti saya bisa menempatkan dirinya. Saya bilang
kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk makan di tempat. Itu alasan saya. Kondisinya tidak makan di tempat. Di samping itu juga ini perasaan di sini ya, di hati ini masih takut-takut ya untuk ngeplok ya. Apakah orang itu mau untuk di video ataukah tidak? Karena memang saya juga pernah mengalami saya ingin video, sudah minta izin gitu ya. Cuma yang di video tidak mau. Saya paham dengan kondisi, saya sangat paham ya. Kenapa dia tidak ingin di video? Kenapa ini ya? Karena memang saya tidak akan menyalahkan siapapun. Saya tidak akan menyalahkan yang di video juga, yang divideokan. Jadi intinya saat itu karena memang masalah ya ada sedikit mungkin tentang oleh pemerintah yang memang gencar-gencarnya untuk mendapatkan PAD. Itu juga ada. Tapi ada juga yang begitu kita video mereka senang. Makasih bang, makasih sudah dipromosikan. Jadi mereka senang karena memang kita tanya-tanya apakah tidak masalah saya video atau tidak masalah bang, karena saya sudah memberikan kontribusi untuk daerah. Oh gitu. Jadi di situ juga memang dalam kondisi pandemi seperti ini memang perekonomian sangat lesu, kuliner juga sangat lesu ya kadangnya. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan mereka. Jadi dan kita tidak ingin berpolemik tentang itu ya. Karena jujur saja bahwa saya juga seorang pelaku usaha, di mana saya memang bukan punya ya, tapi orang tua saya punya usaha rumah makan ya, yang kami kelola bersama saudara saya, adik saya, dan saya ya juga, dan saudara-saudara saya yang lain ya, membantu berjualan pertama rumah makan ya, yang telah kami bangun hampir kurang lebih sekitar 30 tahun lebih ya. Jadi kami punya usaha rumah makan juga, tapi masakan daerah, khusus masakan Banjar ya. Jadi begitu ya. Jadi itu sesuatu yang, dan kami paham, kami sebagai pelaku usaha rumah makan ya, pada kondisi pandemi ya. Sebelum pandemi, alhamdulillah memang luar biasa ramainya. Dari rumah saya yang juga rumah awalnya kayu ya, sampai sekarang berubah jadi bangunan beton tingkat 2 dari hasil usaha. Dan kami memang tidak pernah membuka cabang dimanapun ya. Warung kami ini adalah warung Banjar ya, masakan Banjar, ikan bakar dan macam-macam. Kemudian ada juga yang sering menghubungi minta direview, dan memang saya masih tidak ingin, bukan saya sombong, bukan saya tidak ingin gitu, tetapi saya tuh inginnya kita datang langsung, kadang-kadang minta izin, bang saya video, baru oh ya enggak apa-apa. Nah saya tuh sering dihubungin minta, bang minta main-main ke sini bang. Nah saya bilang nantilah, saya bilang kan insya Allah kalau ada kesempatan saya bisa main-main. Jadi bukan saya menolak,
kadang kita dipanggil seperti itu, kita ini kan mempromosikan kita bayar gitu, kita dikasih gratis. Memang itu adalah rezeki gitu. Rezeki anak soleh, benar. Itu tuh. Dan saya kadang pernah juga, kita sudah bayar nih ya, sudah bayar. Nah, kemudian tahu-tahu di kendaraan kita kadang-kadang ada sudah bungkusan itu sih, sudah bungkusan itu dikasih gratis. Ayam itu dikasih gratis. Jadi kita serba salah ya untuk seperti itu ya. Ini Ryan TV Boom ini ada. Ini salah satu pangeran kami ya. Selain pangeran satunya itu Jim Diplu. Hari ini buka puasa. Jadi seperti itu jadinya ya. Saya juga tidak tahu, saya tidak pernah menghitung konten-konten channel, konten-konten video saya juga saya sudah pernah menghitung. Kemudian juga dengan faktor usia yang saya bilang, untuk makanan yang berat kadang-kadang ya ada aja ya sakit apa gitu. Jadi kadang-kadang saya juga tidak bisa yang terlalu berat yang gitu ya. Tapi kadang-kadang sekali-sekali kadang-kadang saya juga bisa ya, kadang-kadang memang luar biasa ya. Dan banyak di konten saya ini konten yang nasi kuning, nasi goreng itu yang lebih banyak ya. Jadi itu yang menjadi, dan juga ada juga yang saya sangat sedih juga ya. Saya pernah mempromosikan nenek-nenek ya. Saya ingat siapa nenek itu ya. Nenek Rapa, namanya Nenek Rapa, itu penjual nasi kuning. Penjual nasi kuning bungkusan yang ada di pasar Ijabah itu ya. Itu dengan harga kalau nggak salah 5.000 ya, 5.000 rupiah. Nasinya nyaman, enak, luar biasa. Saya bilang hampir mirip seperti berketan katanya, tapi kayaknya tidak ya, tidak. Kami cara tekniknya beliau itu selalu begitu saya beli, dia pasti ngomong jual nak lah, insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi, panjang umur kita ketemu lagi. Ini baru saja berjualan ya pada saat itu ya. Dan Ryan jadi pada saat itu hanya beliau berjualan tuh 1 bulan. Jadi sudah 1 minggu itu pelanggan beliau itu yang ada di pasar Ijabah itu sangat banyak. Jadi awalnya nenek itu membawa cuma sekitar 25 bungkus. Awalnya tuh nasi kuning itu cuma 25 bungkus awalnya ya. Kemudian sekitar 1 minggu berikut mulai banyak, dia 50 bungkus. Kalau nggak salah sekitar 50 bungkus. Dan setelah itu bervariasi ya, ada nasi kuning, ada nasi putih ya. Karena memang nasinya begitu enak, lembut, pulen sekali ya. Dan Masya Allah saya bilang ya, cepat banget ya, dengan harga murah begitu 5.000 ya. Dan porsinya pun porsi sarapan ya. Dan porsinya porsi sarapan. Dan hanya berjualan 1 bulan. Hanya berjualan 1 bulan. Jadi begitu 1 bulan, setelah itu kok nenek ini saya cari tidak ada, dan saya memang tidak ketemu. Dan setelah besoknya nenek itu akhirnya berpulang ke rahmatullah. Jadi beliau meninggal dunia.
pada saat itu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha ya. Itu doanya. Jadi sedih sekali saya bilang ya, karena setiap kali ketemu dengan nenek itu, nenek Rapa namanya, nenek Rapa saya ingat ya, pasti dia ngomong insya Allah karena kita berdapat lagi atau ketemu lagi besok gitu. Kalau memang beli, insya Allah kita ketemu lagi. Kalinya panjang umur, sehat umur, kita ketemu lagi, kata nenek itu. Itu perasaan saya yang sangat sedih sekali ya, karena sudah pelanggannya sudah mulai banyak pada saat itu. Kemudian sebelumnya ya, flashback sebelumnya, saya pernah ngeplok itu kue pukis Bikang Merapi. Iya, itu juga pernah, dan si mbaknya itu juga meninggal dunia ya pada saat saya berada di Yogyakarta. Pada saat itu saya ngeplok di Yogyakarta. Saya pernah sekaligus jalan-jalan bersama keluarga pada saat itu ya. Saya dapat, setelah saya pulang dari Jogja, saya dapat kabar kena musibah ya, tabrakan. Mbaknya itu ya, mbak yang jualan kue pukis Bikang Merapi ya, tepatnya di Jalan Gunung Merapi, di simpang ujung Jalan Merapi, meninggal dunia. Kemudian nenek ada satu lagi yang meninggal, itu adalah nenek yang jualan sate mawar ya, itu juga. Jadi mungkin ada beberapa lagi yang dipanggil berpulang ke rahmatullah ya, meninggal dunia. Jadi sedih sekali ya. Cuma yang saya sangat sedih itu ya yang nenek Rapa ya, beliau hanya 1 bulan, tapi apalah daya kan, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kemudian apa lagi ya ngomongnya, saya lupa ya. Kemudian jajanan ringan ya, saya juga banyak, bukan banyak ya, tapi mungkin masih sedikit mungkin jajanan ringan yang unik-unik ya, yang aneh, yang tidak pernah ketemu dan legendaris. Dan alhamdulillah saya ketemu wadai petah. Itu yang jujur saya bilang sangat membuat saya bahagia ketemu wadai petah itu ya. Itu pun pemberian dari saudara kami juga ya, karena memang itu khas Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi di Samarinda agak susah. Kemudian kue-kue yang lainnya, kue talam ini segala ya. Dan juga ini flashbacknya, saya akhirnya keterusan. Orang menyebut saya YouTuber, karena saya bilang saya belum menjadi seorang YouTuber yang baik, karena saya juga tidak luput dari salah, tidak luput dari tapi saya sangat berhati-hati untuk ngeplok ya. Apalagi namanya ini makanan ya, kita bilang begini, tidak bilang begini ya, karena kita ingin sesuatu yang menarik, yang dimana orang akan datang ke tempat itu. Tapi memang apa yang kita sampaikan, kita bilang enak, belum tentu orang lain pun juga akan merasakan hal yang sama, karena memang tergantung selera dari masyarakat, konsumen. Nah itu yang menjadi, jadi kita tidak bisa juga memaksakan bahwa situ enak, itu bisa juga, karena itu memang tergantung selera oleh masyarakat ya. Nah itu juga ya. Kemudian mungkin saya tidak akan panjang lebar lagi ya. Ini kan sudah mulai menjelang bulan
Ramadan. Insya Allah mungkin besok malam atau malam Isnin malam Selasa sudah mulai taraweh, karena maghrib sudah masuk 1 Ramadan, insya Allah ya. Jadi selama bulan Ramadan saya tidak ngevlog, saya tidak bikin konten video untuk bulan Ramadan. Terus terang saja, saya ingin melaksanakan ibadah benar-benar di bulan puasa ini, karena banyak sekali yang terbengkalai ya, baik juga hafalan saya atau apa ya. Kemudian saya ingin, takut memang godaannya luar biasa di bulan Ramadan ini, karena memang bulan Ramadan ini banyak sekali ya sebetulnya. Kalau ingin saja sebetulnya di bulan Ramadan ini, kalau ingin saja itu banyak sekali keluar semua ya, jajanan ringan, makanan berat. Kalau kita ingin membuat konten video ya, tapi kadang konten video kita ini kan begitu kita upload ya, besok siang kan banyak yang nonton, pagi atau siang sore kan banyak yang nonton. Wow, saya tidak ingin mengurangi hal-hal yang tidak berkenan, membuat orang mungkin takut juga yang membatalkan puasa orang, dan buat saya juga, hati saya juga tidak tenang ya, karena juga mungkin mengurangi nilai puasa saya ya. Jadi saya selama 1 bulan saya tidak membuat konten video makanan, channel makanan, dan juga mungkin saya juga tidak akan membuat channel video yang lain, karena saya ingin fokus, insya Allah fokus beribadah kepada Allah selama di bulan puasa. Insya Allah nanti saya akan melanjutkan di bulan setelah Idul Fitri ya, Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah saya akan membuat konten lagi, mungkin lebih inspiratif ya, karena memang terus terang saja saya membuat ini hanya dengan sebuah handphone ya. Jadi saya membuat konten video ini hanya dengan sebuah handphone, dengan begitu dan saya pun mengeditnya itu hanya melalui aplikasi KineMaster. Ini juga punya sejarah kenapa saya memakai aplikasi KineMaster. Saya diajarin, awalnya saya ini memang buta teknologi ya. Jujur saya ini buta teknologi. Membuat konten ini ya supaya bagus, supaya apa ini ya, tidak ada yang tapi masih tetap full murni dengan apa adanya itu, dengan tambahan ini saja ya, atau dengan ada narasinya gitu. Saya diajarin oleh anak SD, keponakan saya yang jago TikTok. Keponakan saya yang jago TikTok itu ngajarin membuat aplikasinya, menyambung video dari video ini ke ini ya, masih tetap dengan konten yang sama. Itu diajarin oleh keponakan saya yang masih sekolah SD ya, SD kelas 5 SD. Saya diajarin, dia jago banget ya, luar biasa, jadi jago banget bikin konten TikTok, tapi dia tidak punya YouTube, dia punya TikTok saja, tapi dia begini katanya, begini. Saya diajarin, asli saya diajarin banget gitu. Begitu baru saya bisa, karena saya memang punya saya ya sederhana aja. Jadi saya cuma pakai HP saja ya, handphone saja yang saya. Dan ini saya juga masih tetap memakai handphone. Jadi nanti baru saya akan kompilasikan secara lebih bagus. Nah, memang kelihatan sekarang alhamdulillah ya, walaupun masih belum sempurna ya,
seperti youtuber yang lain yang kelas-kelas sudah seperti Bang Epan dan Mbak Tiwi dari Hobi Makan, kemudian Bang Next Carlos dari Makan Keliling Indonesia yang sudah sampai ada juga ya. Saya memang sampai sudah, tapi pada saat itu belum bikin video ya. Kemudian Makan Keliling ya, Makan Keliling dari Yogyakarta. Saya lupa abang siapa itu ya. Itu juga bilang top, cara teknik dan berbicaranya juga. Kemudian Debungkus, kemudian Bikin Ngiler, dan yang menjadi ada Hobi Makannya dari Bang Surya ya. Itu yang jadi inspirasi saya, dan memang saya pernah ingin diajak kolab ya, kolaborasi dari Bang Roni Valentino, maaf Bang Roni Valentino ya, dari Bikin Ngiler. Saya belum bisa karena perasaan saya masih belum apa-apa dari Bang Roni ya. Mereka sudah punya kamera sendiri, kemudian editingnya bagus, cara pengambilan gambarnya juga Masya Allah luar biasa, lebih keren ya. Saya bilang mereka semua adalah youtuber yang luar biasa, inspiratif, yang membuat saya akhirnya membuat konten video kuliner Indonesia, masih makanan Indonesia. Jadi hanya seperti itu yang membuat saya, dan saya memang masih belum memikirkan tentang subscribe saya berapa, yang nonton saya berapa. Saya masih tidak memikirkannya itu ya. Tapi inti dari semuanya adalah saya ingin mengenalkan doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Nah, itu yang saya inginkan. Saya ingin yang sedikit berbeda dengan yang lain-lain ya. Jadi itu ya. Jadi kalau di Samarinda sendiri mungkin youtubernya sudah mulai, alhamdulillah mulai banyak ya, mulai banyak yang, dan mereka saya bilang hebat ya, luar biasa, tekniknya pengambilan gambarnya juga sangat luar biasa. Mungkin hanya itu saja yang mungkin saya akan sampaikan ya. Jadi insya Allah selama bulan Ramadan saya tidak akan membuat konten video. Saya fokus beribadah di bulan puasa. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih dukungan dari kawan-kawan, baik kawan-kawan YouTuber yang lain yang memberikan dukungan juga dan semangat. Saya ucapkan terima kasih karena banyak memberikan inspiratif ya buat saya dan juga buat yang penonton pemirsa yang lain. Jadi itu yang hanya bisa saya sampaikan. Saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberikan kenikmatan, rezeki yang berlimpah. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah yang insya Allah di hari Selasa, insya Allah hari Selasa nanti kita akan sudah menjalankan ibadah puasa dengan malam
malam Selasanya, hari Senin malam Selasa. Hari Senin malam Selasa sudah kita menjalankan ibadah sholat tarawih ya. Itu saja penjelasan dari saya. Oke, kawan, saya bilang tidak apa ya, intinya bahwa insya Allah sampai ketemu di Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah nanti saya mungkin setelah Hari Raya Idul Fitri, insya Allah kalau kita sehat, masih panjang umur, masih bisa bikin konten lagi yang lain, terutama konten kuliner ya, makanan. Itu aja penjelasan dari saya. Jadi intinya seperti itu. Apakah Mas bisa? Jangan lupa subscribe, klik lonceng. Ya, boleh sih. Jadi silakan jika suka klik tombol like, terus subscribe dan klik loncengnya ya. Oke, itu aja. Kemudian selalu jaga kesehatan. Buat kawan-kawan, ingat protokol kesehatan yang dianjurkan, mencuci tangan dengan air yang mengalir, keluar rumah selalu memakai masker, kemudian menjaga jarak. Jangan lupa minum vitamin serta buah-buahan, apalagi nanti di bulan puasa ini kita harus ada asupan vitamin ya, atau buah-buahan yang juga harus kita konsumsi. Atau jika saya sarankan bikin air rendaman kurma sebelum subuh ya, atau setelah sholat, setelah makan sahur bikin air rendaman kurma minimal 7-9 biji aja ya. Nanti bisa kita nikmati dan kita konsumsi setelah sholat, ini pada saat buka puasa. Ini sangat bagus kawan ya. Saya sarankan minum rendaman air kurma ya, atau air nabis untuk berbuka. Saya sarankan bagus. Insya Allah manfaatnya sangat banyak, dan saya ada yang konten yang terbaru air nabis ya. Boleh silahkan dibuka. Itu sangat ada 7 manfaatnya ya. Jauhi hal-hal yang bersifat negatif seperti narkoba dan minum-minuman keras, itu sangat merusak, apalagi generasi muda kita sekarang ya. Dan selalu bersikap positif. Jangan lupa, ini yang lebih utama adalah jangan lupa untuk selalu bersyukur. Saya Bang Dahun dari Makanan Wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.